Baik, Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Nah, pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang program sekolah kita berbasis data. Namun pada kesempatan ini kita akan melihat dulu visi misi kita. Kemudian visi misi itu kita lihat juga di program sekolah, baru kemudian ke program berbasis data atau program prioritas yang hendak kita lakukan di sekolah kita. Kita lihat yang pertama yaitu visi misi. Visi sekolah kita adalah terwujudnya manusia yang berkualitas, iman, moral, hidup mandiri dan cinta damai dalam lingkungan hidup bermasyarakat. Di sini ada terwujudnya manusia yang berkualitas, iman, moral, hidup mandiri dan cinta damai dalam lingkungan hidup bermasyarakat. Ada kata hidup mandiri. Hidup mandiri ini ada di dalam rapot pendidikan kita, yang notabene kehidupan mandiri ini turun, bukan jelek, tapi turun presentasinya dibanding rapot mutu tahun 2023 yang lalu. Nah, bagaimana nanti kita akan melihat ke sana? Nah, kita lihat dulu misi dulu. Misi sekolah kita adalah menyelenggarakan pembinaan keagamaan dan budi pekerti. Ini sudah kita laksanakan atau sedang kita laksanakan dan terus akan kita laksanakan. Melaksanakan kegiatan belajar dan les tambahan yang intensif dan terpadu untuk meningkatkan prestasi di bidang akademik. Ini juga sudah kita buat. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung sebagai sumber belajar dan latihan. Ini kita usahakan terus agar pelayanan kita kepada para siswa itu semakin hari semakin baik. Maka untuk sarana prasarana akan kita tambahin atau kita benahi bagi yang rusak. Nah, yang keempat, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian dan lingkungan hidup sebagai wahana hidup sendiri. Ini kita sudah mengerjakan atau sedang kita kerjakan juga lewat pertanian organik ataupun lewat menjaga kebersihan lingkungan kita setiap paginya. Dan di sini siswa terlihat sudah memulai untuk membersihkan lingkungan. Yang kelima, menyalurkan minat dan bakat siswa di bidang olahraga, kerohanian, kesenian, dan majalah dinding ataupun bulletin sekolah. Ini juga sedang berlangsung di sekolah kita. Nah, misi ini adalah menjawab yang menjadi visi yang utama. Menjawab tujuan kita secara umum yang mungkin setelah 5 tahun akan kita ubah atau bagaimana nanti kita menunggu kesepakatan kita bersama. Apakah visi dan misi ini harus kita ubah untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melihat visi, misi, ya visi sekolah kita dan misi. Nah, sekarang bagaimana dengan program sekolah? Program sekolah secara umum yang sempat kita paparkan dan juga program prioritas. Program yang kita lihat secara umum, ya, program secara umum ya seperti program rutin setiap tahunnya di sekolah kita. Kemudian di situ ada program prioritas sekolah yang notabene berasal dari hasil rapor mutu ANBK kita. Nah, untuk itu mungkin dari Bapak Ibu bisa melihat di sini apa kira-kira hubungan visi, misi, rapor mutu dan program prioritas. Mungkin ada yang mampu untuk berpendapat apa kira-kira hubungan antara visi, misi, rapor mutu dan program prioritas. Silakan. Visi misi, rapor mutu, dan program prioritas. Apa hubungannya? Silakan. Pak Sipri. Ya, seperti yang kita. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Bahwa kita ketahui bersama di awal tahun pelajaran kita sama-sama menyusun
KOSP, kurikulum satuan pendidikan, dan di situ kita menyusun visi misi. Setidaknya setelah kita mendapatkan rapor mutu di Kapodik, kita bisa mengukur sejauh mana visi misi kita berjalan sesuai dengan hasil yang diperoleh dari rapor mutu, dan juga program-program prioritas kita. Itu semuanya didasarkan pada visi misi. Itu menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Firly. Masih ada lagi? Satu atau dua orang akan guru untuk lihat hubungan visi misi, raport mutu, dan program prioritas. Dari Ibu Guru, Bapak Guru, Pak Hen, ya silakan. Ya, terima kasih. Melihat dari visi dan misi sekolah kita, itu menjadi landasan utama dari kesatuan ajaran yang berjalan, dan segala program baik itu kegiatan akademis maupun kegiatan ekstrakurikuler itu kita jalankan berdasarkan landasan visi misi sekolah, sehingga terjawablah mutu rapor program prioritas sekolah kita. Saya rasa sekian. Baik, terima kasih Pak Hen yang sudah memberikan komentarnya berkaitan dengan hubungan visi misi, raport mutu, dan program sekolah. Memang Bapak Ibu, raport mutu ini adalah sebetulnya hasil dari apa yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan di sekolah kita. Ini raport mutu. Nah, raport mutu ini karena hasil dari apa yang telah kita buat, tentunya ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sudah baik, ada yang belum baik, ada yang sudah sempurna, ada yang belum sempurna. Nah, raport mutu ini akan melihat bagaimana usaha kita dalam pelayanan di sekolah SMP ini. Apakah sudah sampai ke sana, ataukah belum? Dan nanti kita akan lihat di sini. Akan lihat bagaimana dengan raport mutu ini. Nah, untuk itu kita lihat dulu program-program sekolah yang menjawab dari visi misi yang telah kita buat. Misalnya di sini program sekolah secara umum ya, untuk yang spesifik ada nanti kita buat sudah ada, tapi untuk presentasi ini kita buat secara umum dulu. Meningkatkan prestasi siswa dalam kegiatan lomba OSN, U2SN, FLS2N, kemudian khususnya dokumen KOSP, meningkatkan pembentukan TP, ATP, dan seterusnya, mengoptimalkan beban mengajar guru, yaitu mengajar 24 jam per minggu. Dalam ini termasuk dalam pembagian tugas. Ini khususnya untuk Bapak Ibu guru yang sudah sertifikasi. Nah, kemudian mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran, melaksanakan supervisi dan monitoring pembelajaran dari 1 kali menjadi 2 kali dalam 1 tahun ajaran, meningkatkan kompetensi profesionalisme dengan mengikuti berbagai pelatihan, peningkatan pelaksanaan kegiatan penelitian tindakan kelas oleh guru. Kemudian melakukan pengecatan tembok untuk sarana prasarana, mengadakan penambahan buku ajar atau buku pelajaran, mengadakan penambahan laptop melalui dana dari komite, mengadakan penambahan peralatan olahraga, memperbaiki sanitasi lingkungan sekolah, memperbaiki sarana prasarana sekolah lainnya yang rusak ringan, tersusunnya dokumen RKS dan RKS sesuai pedoman, tersusunnya dokumen-dokumen administrasi sekolah dengan baik. Kemudian pelaksanaan rapat dinas rutin setiap bulan, menjembatani jaringan kerjasama dengan penyandang dana baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak lain demi perbaikan dan kemajuan SMP. Melaksanakan pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel, melaksanakan penilaian ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian praktek, ulangan semester, dan ujian akhir sekolah.
Program yang lain adalah pengembangan instrumen penilaian, pengembangan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran, penyusunan kisi-kisi ulangan, pengadaan soal-soal ulangan harian, UTS, ulangan semester, dan ujian praktek. Kemudian mengadakan lomba kebersihan kelas, membenahi lingkungan sekolah menjadi sekolah yang sejuk, indah, dan rindang, tidak gersang ya, dengan menanam tanaman hias, ini sedang diupayakan. Tersedianya peralatan dan bahan-bahan kebersihan dengan cukup. Nah, ini adalah menjawab visi misi sekolah kita, ya, visi misi sekolah kita. Nah, di dalam pelaksanaannya, sekarang kita melihat setelah siswa kita kelas 8 melakukan atau mengikuti ANBK dan survei lingkungan dari Bapak Ibu, nah kita bisa melihat di sini sebagai evaluasi sejauh mana kita berhasil untuk sampai ke sana. Mari kita lihat prioritas. Untuk prioritas ini, prioritas pertama dilihat dari hasil raport mutu adalah pendekatan karakter. Karakter berkaitan dengan kemandirian. Nah, kemandirian ini kemudian, nah bagaimana dari pihak sekolah akan mengusahakan Bapak Ibu guru supaya bisa melatih siswanya untuk bisa kemandirian. Jadi yang pertama-tama yang kita lakukan adalah dari kita sendiri, dari Bapak Ibu guru, dari kepala sekolah, dari Bapak Ibu guru, nanti baru menularkan kepada para siswa. Nah, untuk kemandirian berkaitan dengan apa di sini? Berkaitan dengan pelibatan orang tua, keluarga, pembelajaran. Nah, itu nanti di program kepada siswanya. Nah, kita sendiri di sini adalah kita belajar, ya, belajar tentang profil pelajar Pancasila. Belajar tentang profil pelajar Pancasila, setelah kita mendapatkan itu baru kemudian kita berprogram ke siswa atau ke peserta didik. Prioritas yang kedua masih karakter, tetapi berkaitan dengan belajar tentang pembelajaran. Nanti kalau kita melihat masalah kita ini banyak di belajar tentang pembelajaran, tetapi akan ada macam-macam di sini nanti. Ini berkaitan dengan memahami karakteristik dan cara belajar peserta didik. Ini yang pertama. Yang pertama bidang belajar tentang pembelajaran. Sedangkan pada prioritas yang ketiga berkaitan dengan metode pembelajaran. Prioritas yang keempat belajar tentang pembelajaran lagi. Tentang apa di sini? Di sini yang diukur adalah bagaimana kita bisa memperbaiki pembelajaran kita, khususnya untuk pengenalan kepada karakteristik peserta didik. Yang kelima, toleransi dan kesetaraan peserta didik. Ini di bagian iklim kebinekaan. Ya, iklim kebinekaan. Prioritas kita adalah toleransi dan kesetaraan peserta didik. Kemudian yang keenam masih iklim kebinekaan berkaitan dengan pemahaman dan sikap warga satuan pendidikan terhadap kesetaraan gender. Ini iklim kebinekaan ada dua program prioritas. Yang ketujuh adalah kemampuan literasi, kompetensi membaca teks informasi. Meskipun nilainya sudah 95,56 sudah A, tetapi dari ANBK masih dikatakan ini sebagai prioritas juga. Mungkin tetap dipertahankan dalam hal seperti itu. Kemudian kemampuan literasi, masih kemampuan literasi yaitu belajar tentang pembelajaran. Belajar tentang pembelajaran muncul lagi di sini. Untuk apa sebetulnya? Untuk ke bagian literasi. Jadi nanti tugas kita bagaimana untuk mengusahakan agar literasi ini terus berkembang di sekolah kita. Prioritas yang ke-9 tentang iklim kebinekaan, ya, iklim keamanan satuan pendidikan. Nah, iklim keamanan satuan pendidikan, prioritas kita adalah pengalaman peserta didik terkait rokok, minuman keras, dan narkoba. Ini pengalaman peserta didik, tapi yang dikerjakan adalah dari pihak kita sendiri dulu nanti.
masih iklim keamanan satuan pendidikan. Sekarang yang menjadi prioritas adalah toleransi dan kesetaraan peserta didik. Ini berkaitan dengan siswa yang difabel atau disabel. Memang kita belum ada, untuk autistik belum ada. Tetapi bahwa ini juga menjadi prioritas. Yang ke-11, kemampuan numerasi. Prioritas utama pembinaan adalah kompetensi pada domain aljabar. Yang ke-12, kemampuan numerasi lagi, belajar tentang pembelajaran. Tentang pembelajaran lagi muncul. Nah, karena ini berkaitan dengan numerasi. Jadi, masalah atau prioritas kita tentang belajar pembelajaran ini adalah sesuai dengan apa yang ada yang spesifik di sekolah kita, tentang pembelajaran kah, tentang disabel kah, tentang diferensiasi, tentang pemahaman metode pengajar. Ini juga ada di dalam Bapak Ibu yang sudah memasukkan dan sudah mengerjakan PMM juga ada di situ. Nah, ini berkaitan dengan tugas-tugas. Kemudian apa yang akan kita buat nantinya setelah mengetahui ini? Ini ya, akan masalah tadi sudah saya sebutkan. Penjelasan implementasi kegiatan. Guru melakukan kegiatan belajar bersama tentang profil pelajar Pancasila di komunitas belajar. Tadi yang saya katakan. Kemudian guru bersama rekan sejawat diskusi tentang konten pembelajaran. Guru dalam komunitas belajar diskusi tentang metode pembelajaran. Guru dalam komunitas belajar diskusi tentang metode pembelajaran dan seterusnya. Nah, dari hasil atau dari akar masalah itu yang pertama-tama yang kita benahi adalah diri kita sendiri. Kita membenahi diri sendiri, kemudian baru kita memberikan kepada para siswa. Nah, untuk para siswa yang kelas 7, yang mungkin kita persiapkan, yang kelas 8 juga, kelas 9 juga, tinggal meneruskan. Yang kelas 7 ini, yang awal-awal nanti itu ALPK ke depan. Nah, itu supaya lebih siap dan bisa mengalami itu, maka kita juga harus mengalami dulu apa yang menjadi prioritas kita. Ya, mengalami dulu. Ini prioritas yang ke-89, kemudian 10, 11, 12 ini. Nah, kalau kemarin ada dalam sesi sebelumnya ada pertanyaan, Buder, bagaimana kalau kita nanti memberi penyuluhan kepada siswa-siswa kita? Boleh, tapi kita dulu yang harus mendapat pembekalan itu. Kita dulu harus mendapat pembekalan itu, baru kita bisa memberikan kepada orang tua. Kepada siswa, bukan orang tua. Nah, kita bisa bekerja sama dengan orang tua, wali, dengan pemerintah atau dengan puskesmas untuk membimbing kita sampai pada nanti kita bisa untuk juga membuat program kepada para siswa. Nah, ini adalah program-program prioritas. Nah, pelaksanaannya apa pelaksanaannya? Ada yang 1 semester sekali, ada yang 1 tahun sekali, ada yang 1 tahun atau 2 tahun sekali. Kita lihat saja di sini. Nah, dalam pembinaan kita nanti, yang tadi prioritas-prioritas itu tidak mungkin satu persatu akan kita buat, tetapi kita kelompokkan menjadi sebuah satu kegiatan. Misalnya, ini ya, guru melakukan kegiatan belajar bersama tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini kalau ini tersendiri, ya tersendiri. Ini anggarannya, ya 120.000 untuk anggaran minum. Kemudian berkaitan dengan peningkatan ini guru bersama rekan sejawat diskusi tentang konten pembelajaran dan cara mengajar. Guru bersama rekan guru BK atau wali kelas sharing tentang latar belakang siswa dan karakter siswa. Guru di dalam komunitas belajar diskusi tentang metode pembelajaran dan seterusnya. Ini bisa dibuat dalam satu kegiatan. Kegiatannya adalah MP Satuan Pendidikan, karena jumlah kita cukup banyak tenaga pengajarnya, maka ada MP Satuan Pendidikan. Nah, ini yang kita buat 1 kali selama 1 bulan. 1 kali sebulan itu bisa Sabtu pertama, Sabtu, karena sasaran kita pada hari Sabtu.
masalah kita. Dengan anggaran yang sekira seperti ini. Konsumsi, biasanya untuk konsumsi ya, 6 bulan kali 35 guru dan seterusnya. Ini terus minum naik kita dari satunya 1.050.000 untuk 1 tahun. Ini masih sampai 8 nanti programnya UMGMP. Sekarang yang ke-9, yang prioritas ke-9, guru bersama komunitas belajar berdiskusi terkait pengalaman siswa pada narkoba, rokok, dan minuman keras. Jadi guru diskusi dulu, penyuluhan. Nah ini rencana kita mengundang tamu dari luar ya, kalau tidak salah. Atau kalau diskusi ya berarti kita sendiri tentang ngomong tentang narkoba, kemudian rokok, dan minuman keras. Itu antara seperti ini untuk minum. Prioritas yang ke-10, guru berdiskusi tentang penciptaan suasana yang aman dan nyaman bersama orang tua atau wali dan masyarakat. Ini pertemuan orang tua yang kita buat setahun 2 kali. Setahun 2 kali kita buat dan kita buatkan anggaran. Apakah anggaran nanti dari dana bos ataukah ada orang sumbang, juga ada orang sumbang. Baik, ini prioritas yang ke-11 dan 12. Ini jadi satu kegiatan workshop mencari narasumber. Kita ada benar juga narasumber itu dengan dana kalau tidak salah ya 1 hari penuh itu 2 juta untuk level kita. Kalau profesor itu 1 jamnya sudah 2 juta. Mungkin kita terlalu banyak menentukan. Tapi untuk level kita 2 juta. Nah, sehingga anggarannya 3.895.000. Nah, ini untuk workshop untuk prioritas 11 dan prioritas ke-12. Nah, ini prioritas kegiatan kita untuk tahun 2024-2025. Ya, program kita. Walaupun yang sekarang sudah mulai berjalan yaitu baik. Baik, saya kira itu mungkin Bapak Ibu ada yang mau komentar, ada yang mau bertanya, silahkan. Berkaitan dengan program ini, monggo. Ada yang mau komentar? Pak Amran, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menarik apa yang telah dipaparkan oleh Bruder sendiri ya, terkait program prioritas sekolah kita untuk tahun ajaran 2024-2025. Jadi dari saya benar ini hanya usulan, mungkin bisa segala sesuatu yang telah dipresentasikan oleh Bruder bisa dipublikasikan setelah ini untuk guru-guru, untuk diketahui saja dan untuk diingatkan bersama untuk pelaksanaannya nanti. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih yang usulan yang bagus dari Pak Amran. Nanti akan ini akan kita godok dulu sampai yang spesifik. Apakah nanti ada perubahan atau tidak, nanti kita godok dulu. Kalau sudah memang betul-betul siap untuk kita laksanakan, baru kita nanti akan sosialisasikan kepada Bapak Ibu dulu. Untuk itu yang sekitar bulan Juni ya, Juni untuk awal Juli nanti paling nggak sudah bisa semua sehingga sudah bisa terlaksana kegiatan itu. Terima kasih Pak Amran. Masih ada Pak Hen, silakan. Dari saya Bren, tadi kan sudah dipaparkan di program sekolah, program tanah itu. Di sana ada item membeli peralatan berupa laptop ataupun komputer itu menggunakan uang komite atau dari komite. Mungkin di item itu lebih baik kita menggunakan dana BOS ya. Maksudnya dana BOS disalurkan ke sana untuk pengadaan peralatan berupa komputer ataupun laptop. Itu dari saya. Iya. Terima kasih, baik ya, usulannya baik ya. Kalau memang dari komite pas-pasan dengan uang SPP 1 bulan 100.000 memang kurang, yang kita usahakan dengan dana bos
dan memperbaiki laptop yang rusak ya dari Bapak Ibu. Kemarin sudah perbaiki laptop itu 4, satunya rupanya nggak bisa dipakai, rusak bagian keyboard, sedangkan yang lain masih bisa dipakai, yang tidak itu dengan catatan bahwa tidak pakai baterai langsung listrik langsung ke laptopnya dan bisa 3 yang bisa. Terima kasih. Masih ada? Kalau tidak ada, saya kira cukup Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya kita bersama-sama melihat program ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut secara detail berkaitan dengan pelaksanaannya sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih dan selamat melanjutkan karya. Tuhan memberkati. Amin.